Selamat datang di video tutorial Siswa Niro. Kali ini teman-teman saya akan menjelaskan bagaimana ketika kita ingin bermain rigging menggunakan 3D Blender. Jadi materi ini saya buat untuk teman-teman saya yang sudah ikut kelas bootcamp khusus animasi visual effect. Jadi di sini akan saya menjelaskan bagaimana ketika kita sudah punya modeling terus kemudian dikasih rigging. Ada beberapa cara untuk basicnya. Ini untuk basic ya teman, yaitu ada 3 cara. Nah gitu ya, bisa manual. Terus kemudian selain manual tuh ibaratnya kita akan sembarangan buat, dan kemudian presisi yang ketiga itu secara otomatis. Oke, kalau gitu langsung saja bagaimana cara kerjanya. Oke teman-teman, jadi di awal teman harus mempunyai filenya dulu. Modelingnya sudah ada, jadi saya tidak menjelaskan, tapi saya akan buatkan videonya bagaimana cara modeling karakternya, kurang lebih seperti itu ya. Nah sekarang kira-kira karakternya sudah ada, teman-teman tinggal bagaimana cara prosesnya. Kalau kemarin lalu open saja, dan ini nggak perlu disimpan, biarkan saja. Dan ini sudah ada karakternya teman-teman. Nah, karakter ini dibuat hanya separuh saja teman-teman, yaitu dibuat separuh, terus menggunakan clipping dan mirror tapi di clipping supaya nanti pada saat modelingnya pada saat di play nanti tidak kalau digerakin tidak putus bagian kepalanya atau badannya tidak terbelah, intinya gitu ya. Jadi langkah pertama teman-teman sudah ada modelingnya seperti ini. Kemudian dari orang ini saya menjelaskan yang pertama dulu, ini bagaimana caranya. Yang pertama teman-teman bisa menggunakan yang namanya yaitu, saya kembali ke objek mode dulu ya. Kemudian teman-teman ke add mode, ke add armature, idenya adalah basic human meta ray. Bagi teman-teman yang belum ada tampilan seperti ini, untuk orang-orang yang mau belajar 3D dari basic ya, bukan yang pro, yang masih karena modeling masih sederhana. Jadi teman-teman dipastikan untuk rignya dihidupkan dulu ke preference, kemudian di add-on, teman-teman tinggal diklik aja RIG. Nah di Riggify ini dicentang ya, supaya teman-teman bisa berfungsi. Tuh misalnya kalau saya matikan ketika kita ke add, ke armatur gitu ya, ini tidak ada ya. Dia ketika armatur tidak hanya single bond doang, tapi kalau kita coba untuk klik di bagian Riggify ya, klik sini Riggify ya, saya ke add armatur dan sekarang keluar. Begitu loh teman-teman. Kalau sudah, langsung saja kita ke save preference dan kita coba ke add armature dan basic human meta ray. Bedanya apa dengan yang di atas human? Kalau yang di atas ini ada jarinya lengkap sama mata-matanya. Karena ini masih basic, saya menggunakan basic, kemudian basic human meta ray ya, judulnya basic human meta ray. Klik dan langkah pertama sudah dapat. Jadi yang pertama adalah menggunakan mengatur posisi tulangnya secara bebas, lalu di generate atau lalu di connect. Bagaimana cara connectnya ya, gampang teman-teman. Dipastikan sudah tampil view-nya di depan kurang lebih seperti ini, dan teman dipastikan dulu untuk si tool human-nya saya matikan matanya, dan ini dia sudah ya, ternyata posisi sama ya. Oke, dari sudah pas posisi dadanya. Kemudian saya coba aktifkan dan teman-teman diaktifkan tulangnya, terus kemudian teman-teman tinggal ke bagian yang gambar orang lari sebelah kiri saya nih. Di view di display in front, dicentang in front supaya tulangnya kelihatan, jadi kita bisa mengontrol di mana letaknya. Langkah pertama teman tinggal tekan S saja, tekan S lalu diperbesar letaknya dari mana. Nah itu dia pertanyaannya, letaknya adalah teman-teman boleh geser ke sedikit. Oke, sorry, screen kayaknya belum saya hidupkan. Oke, lalu saya tekan S, lalu saya geser terus. Nah bagaimana posisinya, di mana posisinya? Ada di sini teman-teman. Nah ini dia ya tampakannya. Jadi kalau kita perhatikan ada di sini. Jadi di bagian sini ya, perhatikan tik gitu ya tulangnya. Jadi posisinya adalah di sini. Nah, oke. Itu dia posisinya. Oke, saya hapus kembali. Nah, gitu ya. Di sini posisinya ya. Intinya ini dia ada pinggul ya di bagian apa namanya? Mungkin pelvis orang bilang ya. Dari sini baru teman-teman tinggal coba di edit mode, kemudian klik aja X. Kemudian teman-teman kenapa klik X? Kalau nggak klik X ketika saya seleksi di bagian lengannya, lalu saya tekan G, dia itu yang kiri nggak ngikutin. Nah supaya bisa ngikutin, kliknya di X di sini ya. Tik. Nah ketika teman-teman proses mulai mengatur letaknya ada di sini, saya tekan G taruh di sini, sifunya di sini, terus kemudian ada di sini, ya. Itu otomatis kirinya ikut. Nah saran saya begitu, banyak aman, taruh sini aja deh. Dah, simpel. Ini set dari depan ya, posisi dari depan, kayak dari sini. Terus kemudian teman-teman tinggal diatur lagi bagian di sini juga agak sedikit ke kanan sedikit, sini aja boleh kayak gini. Iya boleh. Terus kemudian ini udah pas, dan kita coba putar sedikit ya, putar dari arah samping. Nah arah samping tuh kira-kira tulangnya di mana? Nah ini dia maksudnya.
Ya dipasin ya teman, jadi di sini diatur bahwa kira-kira posisi badannya pas atau enggak. Nah, kalau bagian atasnya kurang pas, tinggal ditarik aja secara manual ke kanan. Nah, kayak gitu. Gitu, ini secara ini ya, manual tapi masih sembarangan, tidak presisi. Nanti yang kedua saya jelasin menggunakan secara presisinya bagaimana. Ini saya geser, saya geser kemari, saya tarik ke sini. Kira-kira begitu deh. Ini nggak presisi ini, soalnya tidak presisi. Namanya juga cara pertama, jadi masih menggeser secara manual. Ini infronya kalau dimatikan bisa diatur posisinya aja kemari. Kurang lebih ya. Nah gitu ya. Ini secara sementara ya, jadi bisa diatur di situ. Lalu saya tekan di bagian samping. Teman-teman juga bisa ngelihat bagian lehernya mau nyari bagaimana. Nih saya agak tarik kemari, boleh agak kemari. Kemudian satu lagi ada di sini, ada di atas. Kira-kira begini. Gitu ya. Nah lehernya seperti ini. Ini kalau mau dinaikin lagi juga boleh agak kemari. Ini agak boleh. Silakan ya. Jadi ini cara pertama teman-teman ya. Cara pertama dari samping. Oke, karena saya seleksi lagi dari sini. Tulangnya saya tarik ke kanan, kira-kira di sini. Ini kalau mau agak transparan boleh extra ya, pakai extra juga boleh. Diatur lagi jadi agak sedikit naik sedikit kira-kira di sini. Nah, oke. Dan di bawahnya diseleksi lagi, taruh di bawah. Kurang lebih kayak gitu. Nah, kira-kira gini lah posisinya. Oke, ini agak, kalau mau agak ke bawah dikit juga boleh. Ini agak ke depan dikit juga boleh. Buat tumitnya. Ini depannya agak maju dikit, boleh. Ya, silahkan dah. Ini udah jadi ya teman-teman. Dan ini itu baru di samping. Ada lagi dari depan, dicek lagi. Apakah depannya sudah sama? Diatur lagi, teman-teman geser kira-kira agak di sini dan di bawahnya juga sama, diblok lagi. Lalu digeser ke kanan. Ya, seperti itu ya. Simple. Seleksi lagi. Jadi ini kira-kira. Pakai rumus kira-kira kalau ini ya teman-teman. Jadi kira-kira pas nggak ya gitu ya. Ini cara pertama. Itu boleh. Ya, biasanya dilakukan ini modeling kalau modelingnya tuh agak-agak berbeda ya. Ini sudah saya lihat, cek lagi, saya putar. Gamenya saya putar lagi, udah lumayan pas. Oke. Ini langkah pertama teman-teman ya. Bagaimana caranya? Jadi saya matikan X-ray-nya sama saya kembali solid dulu. Nah pertanyaannya bagaimana caranya supaya badannya bisa ngikuti tulang ya. Jadi dimatikan dulu intronya atau dihidupkan juga boleh biar kelihatan. Jadi teknik untuk supaya bagaimana tulangnya bisa nempel teman-teman ke bagian figurnya, teman-teman klik di sini lalu klik di bagian objeknya dan dipastikan di sini ada dua warna, ada warna yang sedikit orange terangnya, orange banget ya, satu lagi agak kuning ya. Dipastikan yang menyolok terang, yang kuning oranye terang itu yang nyala, sedangkan yang bodinya yang agak gelap ya, yang kurang lebih ada orange sebenarnya bukan kuning. Oke, jadi posisi kayak gini ya. Jadi si bodinya agak sedikit berwarna orange, agak beda gitu ya, agak gelap, satu orange terang. Lalu teman-teman tekan Ctrl P. Di Ctrl P lalu teman-teman pilihnya adalah with automatic wake. Ya, itu dia, klik aja, klik, dah. Sudah selesai. Ciri-cirinya bisa kelihatan dari di sini, di bagian atas lihat aja bahwa posisinya adalah metarek dan di dalam metarek kita ada orang. Dan saat ini sudah menempel dan kita cek satu persatu dengan cara menggunakan pulse. Ketika saya menggunakan pulse, cek dulu di tangannya. Ketika saya tekan R, apakah ngikut? Oh, berhasil gitu ya. Jadi dicek dulu. Bagian kepalanya juga sama. Saya tekan R, ngikut ya, aman ya. Oke, di bagian di bagian untuk si badannya ini dia. Saya tekan R, ngikut ya, aman, berarti sudah berhasil. Begitu pula nih saya undo lagi. Terus bagian kakinya juga sama. Ketika saya klik di sini, lalu mungkin saya menggunakan ini, saya geser ke depan. Oke, kembali ke arahnya. Rotasinya salah. Oke, jadi saya menggunakan rotasi, klik di sini dan ketahuan ya, perubahan juga sama. Nah, berarti udah aman. Gitu teman-teman. Oke. Dan kalau teman-teman ingin menggerakkan agak sedikit lentur bersamaan dari tulangnya, teman-teman bisa menggunakan yang namanya individual origin. Lalu diblok di bagian lengannya, lalu bisa menggunakan rotasi. Silakan diatur, jadi bisa bergeraknya lebih lentur. Nah, kayak gitu, lebih lentur. Jadi langsung bergerak ya. Oke. Terus kemudian ini juga sama. Ini saya undo lagi, saya seleksi lagi bagian tangannya juga sama, diblok, lalu tinggal digerakin. Oke. Halo, apa kabar? Gitu ya. Oke. Dan untuk bagian tubuhnya yang ini juga sama, diaktifkan juga sama. Oke, lalu digerakin. Oke, sama, udah berhasil. Dan seterusnya lakukan dengan yang bagian kepala juga sama. Bisa digerakin gini. Nah, udah ya.
Oke, itu cara pertama teman. Sekarang cara kedua bagaimana? Jadi cara kedua teman-teman bisa nih, saya coba kembalikan normal, jadi tidak terhubung dengan apa namanya, dengan tulangnya. Jadi teman-teman tidak terhubung. Bagaimana cara ngelepasnya? Teman sama aja. Jadi boleh klik kanan. Di sini ada namanya, kalau diklik di bagian kondisi normal, object mode dulu, lalu klik tulangnya. Di sini klik kanan. Di sini ada parent, boleh clear parent. Ini juga sama, si orangnya juga sama, klik kanan lagi, clear parent. Nah, otomatis nanti tuh si orangnya udah terpisah. Jadi saat ini antara si orang, kalau saya geser, dia udah terpisah ya. Nah, ini cara kedua, pastikan teman-teman caranya adalah sama, tapi dia lebih akurat ya, lebih akurat, yaitu teman-teman misalkan pengen benar-benar pas di tengah, contohnya di bagian kepala ya, di bagian kepala gitu ya. Jadi langkah pertama, klik aja di bagian kepala, di objeknya. Ini saya tutup dulu, ini masih terpisah ya, karena belum menyatu. Kalau ciri-ciri tulang dan badannya udah menyatu tulang, orang ini pindah masuk ke dalam bagian tarik, cara gitu ya. Oke, jadi langkah pertama, supaya tulangnya benar-benar presisi di tangannya bagaimana? Jadi teman-teman klik di bagian figurnya, lalu klik di bagian edit mode, lalu diseleksi di bagian vertex ya, diklik bagian ujung ini ya, ujungnya, lalu teman-teman tekan Shift S, pilihnya cursor to selected ya, kursor terselis. Jadi otomatis kursornya pindah, yang ada merah-merah titik putih, hitam putih itu kursor. Ini kursor namanya. Di pindah situ, baru object mode lagi, aktifkan tulangnya, lalu tulangnya ke edit mode, seleksi bagian tulangnya saya geser kemari ya. Bagaimana tulangnya bisa nempel di situ? Itu dia. Bagaimana tulangnya supaya nempel langsung ke sana? Tekan Shift S, pilihnya adalah selection to kursor. Jadi apa yang kita seleksi saat ini akan menuju ke kursor. Gitu ya. Caranya Shift S, klik yang ini. Otomatis pindah. Nah itu dia, itu udah pasti dijamin presisi. Presisi pas banget ya. Jadi benar-benar di ujung, di leher juga sama teman-teman, lakukan dengan cara sama. Misalkan di sini, Pak, ini nggak presisi nih kalau kita perhatikan dari samping. Jadi ini tidak presisi, ini asal nebak-nebak aja. Jadi teman-teman pastikan saya menggunakan yaitu menggunakan X-ray, okay. Terus kemudian saya coba untuk object mode, lalu saya klik aktifkan di bagian kepalanya, di lehernya. Edit mode lagi, lalu bagaimana supaya bisa pas? Oke, di sini kan ada sisi nih, ada sisi ya. Teman tinggal tekan Alt aja, lalu seleksi bagian ininya, pinggirnya. Saya ulangi, tekan Alt di keyboard, lalu klik di bagian garis ini nih, yang bagian sini. Nah, klik aja sini, klik, otomatis dia akan ke sana, otomatis. Nah, otomatis ya, otomatis akan ke sana. Jadi ya langsung otomatis. Nah ini bahayanya, kenapa hanya satu sisi doang ya? Karena objek yang kita miliki belum di apply ya. Saran saya, si objek yang karakter ini teman-teman, si figur ini kita modify lalu di apply dulu. Apply artinya disetujukan ya. Nanti kita seleksi, otomatis nanti akan mendapatkan edit mode. Terus kemudian kita bisa tekan X-ray atau wireframe, dan ketika saya coba seleksi, dia otomatis akan menseleksi melingkar semua. Nah sekarang bagaimana supaya dia koordinatnya benar-benar di tengah-tengah dari karakter ini? Teman-teman tekan Shift S, lalu pilih cursor to selected. Cursor to selected ya, artinya kursor yang tadi ada, maaf sebentar, kursor yang ada di atas ini nih, yang ini akan pindah ke bawah. Shift S, cursor to selected. Nah dia akan pindah ke bawah. Nah sudah sampai sini baru matikan lagi object mode-nya, lalu aktifkan tulangnya, kemudian tulangnya mungkin saya pilih tulangnya, kemudian kita coba untuk object edit mode ya, anggaplah tulangnya agak jauh ke sana. Jadi bagaimana pindah kemari, tekan Shift S, lalu selection to kursor. Nah, lakukan dengan cara di bagian-bagian yang perlu lakukan ya, kira-kira di sini lakukan dengan cara sama dan sebagainya, kurang lebih kayak gitu ya. Oke, misalkan saya ulang lagi di sini. Oke, klik lagi di sini karakternya, lalu klik lagi di edit mode, lalu tekan Alt, klik di sini. Nah ya, oke, atau klik begini juga boleh. Saya objek ini udah di play atau belum? Perasaan tadi udah di play ya? Udah di play ya, udah ya. Udah aman ya? Nah, udah aman kok, udah aman. Oke, ketika saya edit mode di karakternya, lalu saya tekan yang ini nih, yang garis, lalu klik di garis ini. Nah, kalau kurang dapat, tekan Shift lagi, dan seterusnya sampai ke bagian belakang. Nah, baru Shift S, cursor to selected, matikan objeknya, klik tulangnya, edit mode lagi, yang kira-kira tulangnya mana yang mau ditempel. Oh ternyata ini, ya udah tekan Shift S, oke, lalu pilihnya cursor to selected, dan seterusnya sampai ke bagian lengan-lengannya.
Kalau lengannya bagaimana? Apa kayak di sini nih contoh nih, di bagian siku teman-teman ya. Jadi teman-teman dipastikan lakukan dengan cara sama prosesnya untuk melakukan di sini contohnya. Ini karena saya menggunakan X-ray, jadi kita harus pintar-pintar mencari kira-kira titik tengahnya ada di mana. Nah, kita harus tahu. Misalkan contohnya, Pak, titik tengahnya ternyata ada di sini, Pak. Nih, di sini. Misalkan ada di sini contoh. Saya edit mode ya, object mode dulu ya. Klik objeknya, lalu teman-teman klik di bagian di sini, edit mode. Nah, kira-kira di bagian mana? Cek lagi. Di sini, Pak. Nih, contoh di sini ya. Pakai titik aja lawan, titik aja sekali. Terus kemudian teman-teman tinggal diputar ya. Saya tekan titik dulu keyboard. Oke. Lalu klik di bagian depannya. Yang berseberangan sama dia. Nah, ini dia. Tik. Nah, lalu teman-teman tekan Shift S, lalu kursor dia akan ngambil tengah-tengahnya otomatis. Nah, dari tengah-tengah inilah teman-teman tinggal object mode lagi, lalu si tulangnya tinggal diedit mode lagi seperti biasa. Lakukan seleksi semuanya, lalu ke Shift S, selection to cursor. Ini udah presisi, pas banget. Jadi bener-bener di Excel-nya teman-teman, itu caranya lakukan di semuanya, bagian tangan dan sebagainya sampai ke kaki dan sebagainya, lakukan satu persatu, jadi dipasin, itu dia. Nah, setelah teman-teman sudah jadi, sama prosesnya ketika teman-teman ingin menjadikan dia sebagai riggingnya ya. Misalkan udah pas banget itu cara kedua. Nah, sudah diatur posisi sampai terakhir, sampai di sini misalkan gitu ya. Kalau yang punya saya ini semi, tapi kalau teman-teman mau rapi boleh silahkan. Nah, teman-teman tinggal sama kayak tadi prosesnya pertama, klik aja di bagian badannya, lalu tekan Shift, lalu klik di bagian tulangnya. Oke, pastikan yang warna terangnya itu adalah tulangnya, untuk yang oranye terangnya, lalu tekan Ctrl P, kemudian pilihnya with automatic click. Dah, teman-teman saat ini sudah kita lihat di bagian metalek, si pose sudah masuk. Itu dia caranya, cara kedua ya. Jadi berdasarkan presisi cara kedua. Dan baru teman-teman tinggal lakukan proses menggunakan aktifkan tulangnya, lalu menggunakan pose, kemudian kita bisa menggunakan seperti tadi, pastikan edit video origin, kemudian bisa rotasi, tinggal seleksi tangannya, lalu teman-teman tinggal tekan rotasi atau digeser-geser secara manual. Ini geraknya udah enak ya. Nah, dia lebih luas. Untuk si bagian tulangnya saya matikan supaya tulangnya tidak kelihatan, jadi saya gini. Oke. Kalau teman-teman tulang kamu kelihatan, matikan di sini, yang di atas kiri tuh. Matikan matanya dan tulangnya tidak ada. Jadi hanya figurnya doang. Oke, itu dia. Itu cara gerakinya teman-teman. Jadi teman-teman proses seperti itu ya, tinggal dia seleksi, tinggal digerakin. Oke, untuk bagian kepala juga sama, tinggal digerakin. Nah, oke. Lalu bagaimana cara menganimasikannya, teman-teman? Jadi teman-teman pastikan agak mudah sekali cara animasikannya. Teman-teman boleh diseleksi bagian tangannya, terus kemudian di sini ada namanya automatic. Lalu teman-teman tinggal diatur kira-kira mau dari mana arahnya, tinggal diatur, kemudian digeser ke frame keberapa, silakan tinggal diatur begini, silakan. Ini juga sama, lakukan dengan cara sama bergantian. Oke, misalkan agak begini, agak kemari lagi, terus ini agak beda lagi, mungkin agak kemari, yang ini mungkin agak beda lagi, seperti ini. Dan teman-teman boleh melakukan sesuai dengan seleranya, dan lakukan bagian kepalanya juga sama. Oke, tinggal diseleksi, nah tinggal dirubah atau bagaimana terserah kalian. Nah ya, itu udah bergerak teman. Oke. Nah, kepala di awalnya belum dapat. Oke, jadi nih, nah gitu ya. Oke, jadi dipastikan seleksi sesuai kebutuhan. Nah, atur lagi, ini buat pergerakan bebas ya, dan seterusnya. Oke, kira-kira geraknya simpel kayak gini ya. Oke, itu cara kedua. Untuk animasi pertama juga sama tekniknya, jadi intinya menggabungkan. Dan bagaimana dengan cara ketiga? Oke, untuk cara ketiga teman-teman, ini saya coba tidak perlu disimpan. Jadi teman-teman dipastikan kita buka lagi ya, kita buka lagi, itu yang orang, ini dia. Jadi karakternya kalau sudah dapat seperti ini, bagaimana cara otomatiknya? Ini yang ketiga adalah namanya automatic rigging ya. Saya tidak menggunakan Blender, tapi saya menggunakan web berbasis web, yaitu menggunakan Mixamo. Jadi file yang kita miliki saat ini kan bentuknya Blender. Nah, kita simpan sebagai export sebagai FBX ya, sebagai FBX. Lalu kasih nama aja orang orang oke lah gitu ya, orang oke lah. Simpan FBX. Terus kemudian teman-teman pastikan buka yang namanya Mixamo, www.mixamo.com. Wah, ini keluar dari Adobe, keren juga nih ya teman-teman. Jadi kita membuat riggingnya langsung dari sini.
Lalu teman-teman tinggal di login aja ya, klik login, terus kemudian menggunakan email Anda. Silahkan pilih email yang mana, klik yang ini ya, klik, nanti otomatis akan masuk seperti ini tampilannya. Nah, pada saat tampilan ini biasanya tengah-tengahnya ada gambar atau kosong, tapi teman-teman bisa untuk mencoba meng-delete yang file yang ada di sini, klik plus di sini untuk menghapus karakter kita bisa upload karakter yang kita miliki, upload karakter. Oke, setelah diupload karakter teman-teman dipastikan file yang pilih kita ambil di mana filenya. Oke, salah masuk salah jalur. Oke, saya menggunakan rigging basic, pilihnya orang oke. Nih formatnya EBX tuh kayak gini. Lalu kalau Blender bentuknya kayak gini, kalau OBX tuh kayak gini. FBX bukan OBX, bukan, kalau itu OBS. Nih ini adalah FBX, orang 2 oke, open, dan kita lihat prosesnya. Semua tergantung dari kecepatan internet juga teman-teman, terkadang agak lambat ya, dia sedang loading. Ini menggunakan auto rigger di Pixamo, teman-teman, ini sangat mudah sekali. Posisi boleh tipos, posisi lurus, atau posisi begini juga boleh. Yang penting intinya di bagian ketiaknya tuh tidak dempet ya, usahakan tidak dempet dulu. Makanya lebih aman, persyaratan untuk auto rigger ini harus yang tipos, yang bentuknya lurus. Kalau sudah tinggal di posisinya harus ke depan begini ya. Kalau misalkan tiba-tiba karakter kalian miring begini, tinggal diputar-putar aja posisi putar. Lalu teman-teman tinggal klik next, klik ya. Setelah klik next, teman-teman dipastikan di sini auto rigger memberi informasi bahwa yuk tepatkan bagian poin-poinnya di sini, baik chin, elbow, knee, neck ya. Tinggal tempel aja. Ini yang saya tempel di bagian mulut ya, kurang lebih kayak gitu. Kayak di sini, terus kemudian di bagian lengan, pergelangan. Kira-kira di sini sambil. Jadi kita bisa lihat bagian sudut pandang seperti itu. Ya. Oke. Terus kemudian di sini di bagian yaitu ini dia siku ya. Oke, dan berikutnya lagi yaitu bagian lutut ini dia. Nah, kurang pas ya, kira-kira gitu ya. Dan yang terakhir adalah di pinggul. Nah, pinggul ini pelvis orang bilangnya, jadi bisa di sini, bisa di tengah-tengah sini juga boleh, dimanapun di sini juga boleh. Oke, saya tempatkan di sini diam. Oke ya. Setelah sampai sini baru teman tinggal klik tombol next ya. Kelihatan nggak sih sebelah kiri sini? Ada tombol next gitu. Oke. Terus kemudian tinggal di next saja. Nanti otomatis si Mixamo ini akan mengenerate, membuat tulang ya. Kira-kira seperti apa posisinya. Nanti otomatis dia akan ngebentuk otomatis. Oke, saat ini sudah masuk dan dia sudah bisa bergerak, berarti sudah berhasil tulangnya. Lalu saya klik next. Nah, setelah saya next, otomatis dia akan masuk ke bagian preview di sini. Nah, di defaultnya tidak ada pergerakan. Di sini juga tidak ada parameter. Nah, kalau teman-teman kepengen lihat pergerakan, di sini ada normalnya, animated thumbnail-nya boleh ditekan. Ini tinggal pilih mau yang mana bergeraknya, atau yang dance. Di sini ada pilihan, ada beberapa pilihan. Ya teman-teman, bisa pilih dance misalkan gitu. Saya mau dance, saya suka goyang gitu ya. Oke, kita hip hop dancing, rumba. Saya kepengen rumba. Oke, saya rumba, klik aja rumba. Oke, dan otomatis dia sudah joget. Iya, dikit bentar ini. Nah teman-teman, setelah sampai sini tinggal bisa diupload juga. Di sini ada pilihannya. Kalau memang dia mau bergerak, saya klik download aja langsung ya. Saya klik download dan disimpan sebagai FBX, formatnya 30 second. Terus kemudian width screen-nya apa? Width screen aja. Terus kemudian ini non rotation namanya, biarkan aja. Lalu download, klik, dan itu sudah bergerak tulangnya otomatis. Ya. Nah setelah download ini nanti namanya beda. Ini untuk yang dance ya. Kalau teman-teman tidak mau dance tapi berbentuk tulang, masih belum dianimasi, teman-teman tinggal nih saya coba untuk dance-nya saya coba untuk cut ya. Saya cut, saya pindahkan ke folder saya deh, di Blender, rigging, oke paste. Nah, di sini saya coba untuk dancing, dancing aja ya. Oke, nggak apa, dancing. Nanti di sini saya ganti nama dancing bergerak, gerak ya. Oke, dah. Nah, ketika teman-teman kepengen tidak bergerak, saya klik di close di sini aja. Nah, pada saat di close dia diem. Tapi ini udah ada riggingnya, udah ada tulangnya. Teman-teman tinggal di download lagi. Jadi saya punya dua file download, dua file ya. Satu FBX tapi tidak ada animasinya.
posenya mau T begini atau seperti original ya. Kalau mau original berarti pilih yang bawahnya. Saya pilih original aja, download aja. Nah, itu doang teman-teman cara kerjanya. Oke, sedang proses mendownload. Iya, klik original, ini dia. Klik aja, klik di sini. Lalu saya copy lagi, saya cut, ping gitu ya. Lalu ke folder saya yang ada di sini. Lalu saya coba untuk Robot Dance gerak ya. Oke, ini saya paste, namanya mungkin bukan oke kali ya. Kenapa dia replace? Karena gambar aslinya masih ada. Ini dia, ini oke. Ini oke dari si siapa? Si 3D-nya. Mungkin oke nih saya rubah untuk namanya. Saya kasih nama satu aja ya, satu. Baru yang dari yang ada di sini saya coba paste lagi. Ini dia, saya klik oke, cut. Ini yang dari download tadi ya, saya paste di sini. Nah, ini yang namanya objeknya tanpa gerak. Ya, oke, sip. Udah jadi. Sekarang kita kembali ke bagian 3D-nya. Ya, kembali ke bagian 3D. Nah, bagaimana? Ini kan filenya ini belum bergerak nih. Ya kan, belum bergerak. Nah, saya coba ke file. Saya coba untuk hapus aja. Ya, object mode. Lalu ini saya hapus. Bagaimana cara manggilnya? Teman-teman untuk manggil karakternya yang ketiga, teman-teman bisa menggunakan import ya. Import lalu fbx, bukan export ya. Karena kita memanggil. Nah, di sini ada Roomba Dancing gerak yang sudah kita miliki, lalu diimport aja. Dan pada saat dimasuk import, otomatis dia sudah bergerak teman-teman. Nah, joget ya, terus joget ya, joget ya, jogetnya otomatis. Karena tulang udah jadi, wah, ya udah gerak, otomatis gerak ya. Iya, oke. Jadi ya. Nah, ini kalau yang versinya versi yang bergerak. Tapi kalau teman-teman kepengen ngambil nih, saya hapus. Saya kepengen ngambil, bukan jangan dihapus deh. Saya kepengen ngambil gambar atau objeknya yang belum bergerak. Diambil yang tadi bergerak, yang belum bergerak ya. Saya pilih FBX. Kita ambil yang tanpa gerak, FX. Nah, saat ini teman-teman boleh digeser ke kiri. Ini karakternya ya. Ini karakter udah jadi. Lalu tinggal tekan G aja, mau dipindah kemana. Di sini misalkan ya. Dan saat ini dia belum terjadi pergerakan apa-apa, masih normal. Nah, yang ini teman-teman tinggal dianimasi secara mandiri. Klik aja di bagian karakternya, lalu ke pose, dan jangan lupa di bagian karakter orang ini di sebelah kiri saya itu viewport displaynya dihidupkan, pilihnya in front supaya tulangnya kelihatan. Nah, teman-teman tinggal digerakkan secara manual. Seperti tadi menggunakan individu origin, lalu klik di sini, lalu tinggal digerakkan tekan R. Tinggal digerakin, nah dia udah gerak, ya kan, otomatis gerak. Bentur ya. Oke, ini tulang yang disiapkan oleh si Mixamo. Saya tekan R, nah, atau menggunakan manualnya juga boleh. Wow, muter. Jadi ya. Saya ambil lagi, ini juga sama, seleksi lagi, diseleksi. Kita bisa ngatur gerakannya bagus, lebih lentur ya gerakannya. Oke, bagian kepala juga sama, diseleksi. Seleksi bagian kepala. Oke, lalu tinggal dimainkan. Oke, bagus ya gerakannya. Mantap. Oke, teman-teman, itu saja yang saya bisa jelaskan. Saya berharap materi hari ini bermanfaat dan berguna buat teman-teman yang di kelas bootcamp maupun orang-orang yang mungkin sahabat-sahabat dan teman-teman yang mengikutinya. Saya berharap materi bermanfaat dan berguna. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan video terbaru dari saya setiap minggunya. Jangan ragu mengikuti channelnya karena dalam banyak tips dan trik bagaimana bermain desain dan animasi. Oke, kalau begitu kita akan ketemu lagi dengan materi yang berbeda dengan saya, Siswa Niro. Sekian, terima kasih.